Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada minggu ini, pada minggu pagi ini kita diberi kesempatan untuk kembali kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang mencuri sukacita kita pada minggu ini. Mungkin banyak hal yang kita senangi namun kita tidak bisa mendapatkannya, apalagi di masa pandemi ini. Namun percayalah ketika kita berada di situasi itu, kita akan haus akan Tuhan. Dan kiranya melalui ibadah ini kita kembali disegarkan, kita kembali dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita memulai ibadah ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk saat teduh sejenak. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita meresponi panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur pasal 100 ayat 1b hingga ayat yang kelima. Kita akan membacakannya secara responsoria. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Bersama-sama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dengan tetap berdiri, mari kita sembah Tuhan dengan menyanyikan lagu Oh Worship the King. Oh worship the King, all glorious above. Oh gratefully sing His wonderful love. Our shield and defender, the ancients of days, pavilion in splendor and guarded with praise. Oh, tell of His might, oh, sing of His praise, whose robe is the light and canopies placed, His chariots of red, the deep thunder clouds form, and there is His bell, the wings of the sword. Oh, measureless might, ineffable love, while angels delight to worship above. Thy mercies, how tender, how firm to the end. Our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak buat penyertaan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah penyayang, Allah pengasih, Allah yang menyertai kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur ya Bapak untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin secara manusia kami sulit menerimanya ya Bapak. Kami ingin akan pemenuhan kesenangan kami ya Bapak. Namun sekali lagi kami diingatkan bahwa ini semua adalah tentang Engkau ya Bapak. Bagaimana di setiap situasi yang kami hadapi nama-Mu tetap dipermuliakan dan nama-Mu adalah prioritas kami. Terima kasih ya Bapak, kiranya ibadah ini yang kami laksanakan ya Bapak, Engkau benar-benar hadir di dalam hati kami.
Engkau penuhi kami ya Bapa. Kami haus akan Engkau ya Bapa. Kami haus akan kebenaran firman-Mu. Kami haus akan kuasa Rohul Kudus-Mu. Engkau yang bekerja di dalam hati kami ya Bapa, kiranya melalui ibadah ini kami diisi kembali untuk kami bisa memulai pelayanan kami di minggu ke depan. Terima kasih ya Bapa, kami memuji memuliakan Engkau. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 3 ayat 24 hingga ayat 30. Jadi hukum Taurat adalah penuntut bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semuanya dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Bersama-sama. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita sulit untuk memahami segala hal yang terjadi di sekitar kita. Namun, hal yang kita lakukan adalah kita percaya segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita berserah kepadanya. Kiranya lagu yang akan kita nyanyikan bisa membawa kita kepada penyerahan diri sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Mari kita nyanyikan Trust His Heart. Things work for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles they break our hearts, sometimes blind us to the truth. Our fathers know what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway goes dim and you don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be undone. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. His is the Master's plan. He holds our future in His hand. So don't let as those who have no hope. All is
Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita akan memanjatkan doa syafaat kita. Saya akan memimpin, Bapak Ibu dapat berdoa di dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, kami bersyukur atas lagu yang kami nyanyikan ya Bapa, yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki Engkau, tempat kami berserah, tempat kami bersandar. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang senantiasa ada di samping kami, yang senantiasa membuka tangan untuk memeluk kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami membawakan doa-doa kami kepadamu. Berdoa ya Bapa untuk proses penyebaran atau distribusi vaksin di Indonesia. Engkau berkati setiap pemerintahan ya Bapa, setiap pemerintahan di setiap daerah. Engkau memberkati, kiranya setiap hal yang sudah dirancangkan dapat berjalan dengan baik, sehingga semuanya ini dapat diperbaiki ya Bapa, sehingga kami dapat memulai segala sesuatunya seperti normal kembali. Kami juga Tuhan berdoa buat setiap pelayanan kami di tempat kami masing-masing yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab. Kau berkati setiap kami ya Bapa, mungkin banyak hal yang mengurangi semangat kami untuk bekerja, mengurangi semangat kami untuk melayani Engkau ya Bapa. Namun kami memiliki Engkau ya Bapa, kiranya Engkau Allah yang benar-benar mengisi kami, yang menjadi bahan bakar kami ya Bapa, yang memberi gairah kami untuk melayani Engkau, dan kiranya Engkau juga satu-satunya sumber harapan kami Tuhan. Berdoa juga untuk pelayanan di segala tempat ya Bapa. Engkau memberkati setiap pelayanan. Kiranya selama pandemik ini banyak penyesuaian yang terjadi, namun tidak mengurangi rasa syukur kami, mengurangi semangat kami untuk memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Berdoa juga untuk para tenaga medis ya Bapa yang menangani pandemik ini. Engkau memberkati mereka ya Bapa, Engkau memberikan kekuatan, Engkau yang menjagai, Engkau yang menyertai ya Bapa. Kami bersyukur untuk sampai saat ini tangan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Namun kiranya Engkau kedepannya senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya. Pada akhirnya kami kembali ke rasa syukur atas segala sesuatu yang Engkau anugerahkan. Mari Bapak Ibu kita akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan perpuluhan dan persembahan syukur kita yang didasarkan oleh firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita menyanyikan lagu Give Thanks.
because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Bapak Ibu, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk penyertaan Tuhan buat kami. Inilah sebagian berkat yang kami terima. Kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa supaya dapat dipergunakan untuk penyebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih untuk senantiasa berkat yang mengalir dalam kehidupan kami. Ajarkan kami ya Bapa untuk menghitung setiap berkat-berkat itu. Ajarkan kami untuk memiliki hati yang bersyukur. Sekecil apapun berkat yang Tuhan berikan, itu adalah hal yang sangat berarti, yang mungkin orang lain tidak menerimanya ya Bapa. Ajarkan kami untuk mengenal diri kami, ajarkan kami untuk mengenal kelemahan kami, ajarkan kami untuk mengenal berkat yang memperlengkapi kami untuk melakukan segala sesuatu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Demikianlah doa kami ya Bapa, kiranya persembahan ini Engkau terima untuk harum nama-Mu. Kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah yang mengatakan, hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kiranya lagu ini mengingatkan kita bahwa ada Tuhan yang senantiasa ada di dalam sekitar kita, yang senantiasa mengisi kita atas kehausan yang kita miliki. Mari kita nyanyikan lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu
sesat, marilah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada hambanya dipersilahkan. Selamat pagi saudara-saudara. Saya mengucap syukur boleh kembali memberitakan firman Tuhan bagi saudara-saudara semua di Christ Chapel Kupang dan di Christ Chapel Palembang untuk minggu ini. Kita telah tiba di kitab 2 Tesalonika dan hari ini teks kita ada di pasal 2 ayat 1 sampai 12. Menarik saudara, teks kita pagi ini adalah salah satu teks yang sulit untuk dipahami dan dikatakan merupakan salah satu teks tersulit dari kitab-kitab Paulus. Saudara, tetapi sekalipun ini sulit, kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang berguna bagi kita, bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik kita, memperbaiki kelakuan, dan juga membawa kita kepada keselamatan di dalam iman, di dalam Kristus. Saudara, lebih dari 10 buku saya baca untuk mempersiapkan khotbah hari ini dan memang semua penulis mengatakan ini kitab yang tidak mudah. Tetapi jika kita dengan rendah hati mempelajari kitab ini, maka kita bisa melihat bahwa Paulus begitu sangat pastoral, surat ini merupakan sangat bersifat penggembalaan kepada kita semua. Dan memang surat ini ditujukan kepada jemaat Tuhan di Tesalonika, jemaat yang masih sangat muda. Karena itu Paulus mengajarkan mereka paling tidak 3 hal penting, yaitu janganlah engkau lekas bingung, janganlah engkau gelisah. Dan yang kedua Paulus mengatakan janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak jelas itu, saudara. Dan juga dikatakan ingatlah apa yang telah kerap kali kuajarkan kepadamu. Ingatlah kepada firman Tuhan. Maka saudara, mari kita buka kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Itu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah. Dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya yang jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka akan kejahatan. Demikianlah firman Tuhan yang kudus bagi saudara dan saya, umat Tuhan yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah membaca, kami telah mendengar firman Tuhan. Kami rindu untuk memahami yang kami baca dan yang kami dengar. Karena itu kami dengan rendah hati memohon pertolongan Roh Kudus, Roh penulis yang agung, yang boleh mencerahkan hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh memahami apa yang kami baca dan apa yang kami dengar. Dan kiranya Allah bekerja dalam pembicara dan pendengar dengan roh yang sama. Tuhan, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Saudara, tema besar dari 2 Tesalonika ini, kalau boleh saya berikan judul, adalah stand firm atau berdiri teguh. Berdiri teguh dari apa? Berdiri teguh dari segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan untuk kita boleh hidup sebagai orang Kristen. Saudara tahu bahwa kalau saudara ingat, orang Kristen di Tesalonika adalah orang Kristen yang masih sangat muda. Paulus hanya 3 minggu ada di Tesalonika. Dan mereka, kebanyakan dari mereka adalah orang bukan Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang tidak memahami firman Tuhan sebelumnya. Mereka hidup di dalam budaya Yunani. Maka tidak mudah, saudara, untuk orang yang hidup bertahun-tahun dengan sebuah pemahaman dan tiba-tiba berganti kepada pemahaman yang baru. Di dalam sebuah suatu konsep yang sudah mereka hidupi sekian lama. Dan tiba-tiba memberikan yang baru. Saudara, mereka hidup di dalam suatu konsep bahwa tubuh dan jiwa adalah suatu hal yang harus terpisah. Karena jiwa adalah suatu yang baik dan tubuh adalah suatu yang jahat. Mereka percaya ketika kematian adalah terjadinya pelepasan jiwa dari tubuh atau pelepasan roh dari tubuh sehingga roh menjadi bebas. Buat mereka tidak ada gunanya kebangkitan. Karena kalau ada kebangkitan, maka roh akan kembali terperangkap dalam tubuh yang jahat ini. Saudara, jelas itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab mengatakan bahwa manusia terdiri dari roh dan jiwa. Roh dan jiwa jatuh dalam dosa. Roh dan jiwa dipulihkan. Roh dan jiwa akan dikembalikan dalam tubuh kemuliaan nanti dan mereka bersatu. Sehingga ada kebangkitan tubuh. Saudara, mereka tidak mudah untuk memahami ini. Mereka tidak mudah. Nabi Paulus mengajarkan kepada mereka, kalau engkau bingung, jangan gelisah, tapi kembali kepada firman Tuhan, supaya engkau bisa berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, pasal 2 ditulis oleh karena ada orang-orang yang mengajarkan kepada mereka bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali telah terjadi. Dan kita tahu kedatangan Yesus yang kedua kali adalah kedatangannya dalam tubuhnya, dalam tubuh kemuliaannya. Dan itu sudah terjadi sehingga mereka sekarang menjadi khawatir. Kalau Yesus sudah datang, kenapa kami masih di sini? Nah, itu tentunya mengkhawatirkan, bukan? Maka Paulus ingin mengatakan kepada mereka, tunggu dulu mengenai kedatangan dan mengenai terhimpunnya kita dengan Kristus. Itu ada waktunya. Saudara, kedatangan Kristus itu hal yang penting. Itu sangat dinantikan oleh kita semua sebagai orang Kristen. Karena kedatangan Yesus kembali itu menyatakan sebuah era baru. Di mana segala kejahatan yang diperbuat iblis akan selesai. Karena mereka akan dihukum. Dan kita akan bersama-sama dengan Kristus hidup di dalam sebuah persekutuan yang erat. Kita akan bersama-sama di dalam kerajaan atau disebut juga sebagai surga baru dan bumi baru di mana kita semua akan bersama-sama, kita akan berhimpun bersama-sama. Saudara, kalau Yesus datang dan kita masih di sini, kita masih mengalami penderitaan, kita masih mengalami ancaman, persecution, apa artinya ini? Maka Paulus ingin mengatakan kepada mereka, kedua peristiwa itu akan datang bersamaan. Kalau Yesus datang, maka kita akan terhimpun dengan Kristus. Jadi kalau engkau belum terhimpun dengan Kristus bodily, secara resurrected body, maka Kristus belum datang, saudara. Karena dua peristiwa itu bukanlah dua peristiwa yang terpisah. Lalu mereka bertanya lagi, kalau begitu, apa yang sedang terjadi saat ini? Mengapa hidup kami mengalami yang namanya ATHG, saudara? Itu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Saudara tahu bahwa semua orang Kristen di abad pertama itu mengalami penderitaan, saudara. Bukan cuma dari orang non-Kristen, tetapi juga dari orang Yahudi yang tidak menyukai mereka. Bahkan orang Yahudi juga menfitnah orang-orang Kristen sehingga mereka menjadi korban dari pengejaran tentara Romawi. Saudara, Paulus mengatakan itu belum terjadi. Maka ayat 1 dan ayat 2 merupakan tesis utama dari ayat 1 sampai 12. Oh, itu belum terjadi. Karena Paulus akan menjelaskan itu akan terjadi setelah peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Dan kita akan melihat nanti di dalam ayat-ayat berikutnya. Tetapi untuk itu, jemaat yang masih muda ini, jemaat yang bingung ini, Paulus memberikan nasihat pastoralnya. Ini yang jauh lebih penting, saudara.
Seringkali kita tidak memahami peristiwa, kita tidak memahami apa yang terjadi, tapi kita membutuhkan dorongan, nasihat dari orang-orang yang bisa memberikan kepada kita. Nasihat-nasihat pastoral. Terutama ketika peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi. Ketika peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan terjadi. Maka mencari jawaban apa yang terjadi bukanlah solusi. Tetapi bagaimana menghadapi peristiwa ini. Bagaimana hidup di dalam keadaan yang tidak jelas seperti ini. Maka Paulus mengatakan yang pertama di dalam ayat 2. Janganlah lekas bingung dan gelisah. Saudara, kita hidup dalam zaman yang penuh dengan informasi. Kalau saudara lihat, bahkan dari zaman abad pertama ini, begitu banyak informasi yang salah dan yang benar. Yang sesuai dengan firman Tuhan dan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan sebetulnya dari zaman nabi-nabi itu sudah terjadi. Hari ini begitu cepat kita menyebarkan atau menerima hoax, saudara. Sehingga seringkali kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau itu hanya peristiwa umum, mungkin kita hanya terkecoh, ya sudah. Tapi kalau ini bicara iman, ini bicara keselamatan, ini bicara jiwamu, maka kita harus sangat berhati-hati, saudara. Hati-hati memilah yang benar dan yang salah. Hati-hati memilah ajaran yang sesuai firman Tuhan dan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan biarkan fenomena-fenomena yang ada ini seakan-akan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Semua berita, semua fenomena harus diuji dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, Paulus berkhotbah di dalam kota Berea. Dan setelah itu orang-orang Berea mengecek perkataan Paulus. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Maka kita harus hati-hati, saudara. Kita harus punya jiwa yang mampu membedakan. Dan jiwa yang mampu membedakan itu hanya jika kita tahu apa yang benar, apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Jika saudara tidak tahu apa yang benar, bagaimana saudara bisa membedakan yang benar dari yang salah? Saudara, yang kedua, nasihat yang kedua dikatakan di dalam ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Cara apapun juga jangan biarkan. Apakah itu melalui khotbah-khotbah yang kacau, atau memberitahui devosi-devosi yang salah, atau pemberitaan YouTube, Instagram, atau apapun juga, saudara. Saudara harus mengecek dengan firman Tuhan, supaya saudara tidak disesatkan. Saudara, Paulus sudah mengatakan bahwa peristiwa kedatangan Yesus dan peristiwa terhimpunnya kita itu terjadi pada waktu yang bersamaan. Di dalam 1 Tesalonika dikatakan bahwa ketika Yesus datang, maka orang hidup, orang beriman yang masih hidup akan diangkat, dan orang yang mati akan dibangkitkan, dan kita semua bersekutu dalam Tuhan. Maka seharusnya kita tidak mempertanyakan hal itu lagi. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah jelas yang menjadi pembanding. Sudah dikatakan dalam ayat 3 bahwa peristiwa itu belum terjadi, yaitu sampai harus didahului datangnya murtad dan harus dinyatakan manusia durhaka yang harus binasa. Saudara, ada dua kata menarik. Murtad di sini juga sebetulnya bukan cuma peristiwa murtad, tetapi kepada orang-orang yang murtad. Murtad di dalam bahasa Ibrani yaitu artinya meninggalkan, saudara. Meninggalkan yang seharusnya dia pegang, yang harus dia ikutin. Atau bahasa Inggris menerjemahkannya sebagai pemberontak. Maka kata yang kedua yaitu manusia durhaka, itu ada di dalam bahasa Ibrani, Yunaninya itu sebenarnya diterjemahkan jadi manusia yang tidak taat akan hukum. Atau bahasa Inggris menerjemahkannya man of lawlessness. Manusia yang tidak memiliki hukum atau tidak berdasarkan hukum hidupnya. Maka sebetulnya murtad dan manusia durhaka adalah bicara sesuatu yang sama. Yaitu orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Orang yang tidak mau mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan dan ajaran Tuhan yang harus saya taati, saudara. Maka kita lihat bahwa dikatakan bahwa dalam ayat 3 ini harus datanglah dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka. Dan menarik, ada satu frase berikutnya yang harus binasa. Mereka semua harus binasa dan akan binasa. Saudara, kita seram mendengar ada orang murtad, ada orang durhaka. Tetapi kita tahu akhir dari mereka,
yaitu mereka akan binasa. Siapa mereka? Ini kebingungan yang pertama, saudara. 2000 tahun, ribuan halaman telah ditulis, esai-esai telah ditulis untuk menerjemahkan siapa orang-orang murtad ini. Siapa orang yang disebut manusia durhaka ini. Tetapi saudara, tidak ada satupun manusia saat ini kesimpulan yang bisa kita berikan. Di zaman abad pertama mereka mengatakan itu adalah Nero, orang yang melanggar firman Tuhan, yang membuat kehidupan orang Kristen menjadi susah dan sulit. Nero begitu kejam. Setelah Nero mati, Tuhan juga tidak datang. Maka mereka berkata, mungkin kaisar-kaisar lain, saudara. Tetapi setelah kaisar-kaisar itu mati, juga Tuhan Yesus belum datang. Dan setelah Kaisar Konstantin menjadi Kristen, maka mereka tidak lagi bisa menuduh Kaisar Romawi sebagai si manusia durhaka. Lalu di abad ke-7 ada agama tokoh sebelah, saudara. Mungkin nabinya itu adalah yang disebut manusia durhaka. Ribuan tahun setelah abad ke-7 sampai hari ini, Tuhan Yesus belum datang. Lalu di abad pertengahan, orang-orang mulai menuduh mungkin Paus yang adalah manusia durhaka. Sampai hari ini, Yesus juga belum datang. Paus-paus sudah pada mati. Nabi abad ke-7 juga sudah mati. Yesus belum datang. Bahkan terus-menerus, bahkan ada yang menuduh manusia modern, mungkin Bill Gates, saudara. Ya, Bill Gates belum mati, saudara. Tetapi, saudara, selama ribuan tahun, tidak ada manusia yang bisa menunjuk siapa manusia durhaka itu. Tetapi itu bukan poin Paulus. Paulus tidak ingin mengatakan siapa, maka kita tidak akan tahu. Kita hanya tahu jika itu diungkapkan kepada kita. Tapi apa yang Paulus ungkapkan kepada kita? Bahwa manusia durhaka ini, dalam ayat 4 dikatakan, dia akan meninggikan diri. Dia akan merasa sombong. Dia akan merasa diri powerful. Dia merasakan diri tidak perlu Tuhan. Bahkan dia mau disembah sebagai Tuhan. Dia mau duduk di dalam bait Allah. Bait Allah sudah dihancurkan tahun 70. Bagaimana mungkin dia duduk di bait Allah? Saudara, tetapi jangan lupa Alkitab juga mengatakan, saudara dan saya, tubuh ini adalah bait Allah. Gereja adalah bait Allah. Maka mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang ingin mengontrol. Saudara. Karena kata to sit atau duduk itu belum tentu harus diartikan sebagai duduk literal, tetapi juga adalah untuk mendapatkan otoritas, untuk mendapatkan power, untuk mengontrol sesuatu. Maka orang ini dalam ayat 4 dikatakan adalah orang yang ingin mengontrol apakah hidupnya, apakah hidup orang lain. Dia tidak mau taat kepada Sang Pencipta. Dia mau mengontrol seluruh hidup dan jalannya hidup ini. Saudara, yang ketujuh, saudara, dikatakan kuasanya terus bekerja. Dalam ayat 7 bahwa walaupun ada yang menahan, tetapi dia terus bekerja untuk menghancurkan, untuk merasakan diri, menyatakan kebanggaannya, saudara. Dan ayat 9 dengan ayat 10 menjadi hal yang penting. Saudara baca ayat 9-10, kedatangan si pendurhaka ini adalah pekerjaan iblis. Jelas ini adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai dengan perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saudara, si pendurhaka ini akan datang dengan mujizat, datang dengan tanda-tanda, dengan tanda-tanda ajaib, dengan kuasa, mungkin kuasa menyembuhkan, kuasa apapun juga. Saudara, saya mau mengatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa tanda-tanda, perbuatan-perbuatan ajaib, dan mujizat-mujizat itu belum tentu dari Tuhan. Seringkali terjadi tuduhan bahwa kami tidak percaya akan mujizat. Tetapi kami bukan tidak percaya kepada mujizat. Kami bukan tidak percaya kepada tanda-tanda ajaib. Tapi firman Tuhan bukan hanya di sini mengatakan bahwa itu semua belum tentu dari Allah. Itu semua belum tentu membawa kepada keselamatan. Karena banyak orang melihat tanda. Banyak orang melihat mujizat. Tapi tidak percaya, tidak bertobat. Tetapi apa yang membuat seseorang bisa bertobat? Maka Paulus di dalam ayat 10, bagian B mengatakan bahwa demikian.
Mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Apa yang dapat menyelamatkan mereka? Kebenaran. Mereka tidak menerima. Mereka tidak mengasihi kebenaran. Kok kebenaran dikasih? Kebenaran atau the truth adalah yang menyelamatkan kita. Jika kita mengenal, mengerti, memahami kebenaran, maka kebenaran itu akan menyelamatkan kita. Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan akulah kebenaran. Akulah hidup. Akulah jalan yang membawamu kepada kebenaran dan yang akan berakhir pada kehidupan." Yesuslah kebenaran itu. Saudara, Yesus adalah the truth yang membawa kepada keselamatan. Bukan mujizat, bukan tanda, bukan perbuatan ajaib. Maka Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, dan Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Keduanya lah itu yang membawa kepada keselamatan. Sehingga saudara, berita kita haruslah berita Injil. Berita kita haruslah berita tentang Kristus yang mati, disalib, bangkit dan naik ke surga. Dan akan datang kembali. Maka berita kita yang mampu membuat orang bertobat dikatakan adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan mujizat, bukan tanda. Tidak ada iblis yang memberitakan firman Tuhan sesuai dengan Injil. Tidak ada pekerjaan iblis yang akan memberitakan dan memuliakan Kristus sedemikian rupa, saudara. Tetapi mujizat, tanda itu dapat diperbuat oleh Dia. Saudara, Paulus mengatakan bahwa kita memerlukan pemahaman akan kebenaran. Kita perlu memahami pengetahuan ini. Maka Paulus berkata kepada Timotius, "Kau harus ajarkan mereka tentang pengetahuan akan firman Tuhan." Supaya apa? Karena Paulus menulis dalam 1 Timotius, 2 Timotius mengatakan bahwa karena kebenaran akan membawamu lepas dari jerat iblis. Kebenaran akan membawa engkau kepada keselamatan. Saudara, kita hidup di dalam dua pendulum yang kadang-kadang menurut saya konyol, saudara. Yang pertama, yaitu pendulum yang penting saya tahu, saya mengerti teologi, saya mengerti firman Tuhan, tapi tidak punya kerinduan untuk mentaati. Saya mengenal semua apa yang Tuhan katakan di sini, tapi tidak pernah mau mentaati. Maka di sisi pendulum yang lain adalah orang-orang yang berpikir tidak perlulah membaca firman Tuhan, tidak perlu mengerti firman Tuhan, cukup berdoa, berelasi, dan merasakan kasih Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir orang-orang seperti ini seperti kena ekstasi, saudara. Dia merasa dia sedang bersekutu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan yang mana yang bersekutu dengan dia? Kalau mereka tidak pernah tahu Tuhan yang Allah Alkitab jelaskan kepada kita. Saudara, tidak mungkin saudara bersekutu dengan Tuhan yang benar, yang Alkitab katakan kalau saudara tidak pernah mempelajari firman Tuhan. Bagaimana saudara tahu itu adalah Tuhan yang benar? Bagaimana saudara tahu kehendak Tuhan? Dan saudara mengatakan, yang penting saya hidup baik, yang penting saya menjalani kehendak Tuhan. Yang mana? Jangan-jangan itu bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak manusia atau kehendak orang lain. Saudara, Petrus di dalam suratnya yang kedua mengatakan demikian, tambahkan kepada imanmu pengetahuan. Dan di situ Petrus menggunakan kata pengetahuan secara kognitif. Bahwa iman harus ditambahkan kepada pengetahuan. Sehingga tokoh-tokoh gereja berkata, percaya to understand. Percaya lalu mengerti. Maka kita harus menambahkan percaya ini kepada pengertian akan kebenaran Tuhan itu sendiri. Dan Petrus katakan, jika engkau tambahkan kepada imanmu pengetahuan, maka engkau akan berhasil dalam pengetahuanmu tentang Kristus. Dan kata pengetahuan yang kedua, itu digunakan kata pengetahuan yang sejati. Atau bahasa Indonesia menerjemahkan pengenalan akan Kristus. Saudara, engkau tidak akan pernah mengenal Kristus, engkau tidak akan pernah berelasi dengan Kristus yang benar, kalau engkau tidak pernah memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus. Sehingga kita tidak perlu mempertentangkan antara doktrin dengan hidup saleh. Dua hal ini bersatu, saudara, bagaikan koin yang bermata dua. Karena itu kita harus berhati-hati supaya kita tidak disesatkan, tidak ada jalan lain. Saudara harus tahu yang benar. Saudara harus tahu yang asli supaya saudara sadar ada yang palsu. Saudara, yang ketiga di dalam ayat 5 dikatakan Paulus berkata demikian.
Tidakkah kamu ingat bahwa hal ini telah kerap kali kukatakan kepadamu? Kerap kali kukatakan kepadamu. Maka dengan kata lain, Paulus bertanya, mengatakan, ingatlah apa yang telah kuajarkan kepadamu. Sekali lagi, Paulus mengatakannya sangat pastoral. Jangan bingung, jangan gelisah, jangan mau disesatkan. Supaya tidak bingung, tidak disesatkan, ingat apa yang telah kuajarkan kepadamu. Ingatlah akan kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitabmu, pelajari Alkitabmu sehingga engkau tidak mudah untuk dibohongi. Saudara, itu membutuhkan waktu. Kita perlu terus belajar, dan belajar lagi. Hingga Alkitab menggunakan kata berulang-ulang. Berulang-ulang harus dikatakan. Maka ini adalah sebuah alasan, saudara, untuk kita boleh berkumpul di dalam sebuah komunitas orang percaya. Ini alasan untuk kita mengapa kita harus ada di dalam gereja. Karena di dalam gereja kita akan mengulang-ulang kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan mempelajari, mengkhotbahkan firman Tuhan. Maka alasan kita berada dalam sebuah komunitas karena kita perlu untuk mengulang-ulang, untuk bersama-sama, untuk mengingat dan diingatkan, saudara. Dan Paulus menutupnya memberikan alasan mengapa kita bisa melakukan ini. Mengapa kita harus melakukan ini. Maka jika saudara baca ayat 7 sampai 12, Paulus ingin mengatakan karena Allah yang berkuasa, bukan si pendurhaka itu. Maka dalam ayat 7 dikatakan demikian. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Atau dalam bahasa Ibrani, baru akan dinyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya. Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saudara, hari ini kekuatan pendurhaka tidak terlalu besar, tapi tidak bisa berbuat sesuatu yang sangat besar karena ada yang menahannya. Sekalipun pengaruh dosa, kekuatan si jahat itu ada, tetapi tidak besar karena ada yang menahannya. Saudara. Siapa yang menahannya? Saudara, ini juga sama. Ribuan tahun orang berusaha menjelaskan siapa orang yang menahan ini. Ada yang mengatakan aturan hukum negara, ada yang mengatakan Tuhan sendiri. Tetapi Bapak Gereja Agustinus mengatakan, saya harus mengakui bahwa saya tidak mengerti apa yang Paulus katakan. Bapak-bapak reformasi mengatakan, saya harus mengakui saya tidak tahu siapa yang dimaksudkan oleh Paulus. Sekali lagi, saudara, kalau Paulus tidak mau memberitahu, maka kita tidak akan tahu. Tetapi attention Paulus atau poin Paulus bukanlah kita mengetahui siapa yang menahan, tapi Paulus mengatakan bahwa ada yang menahan. So, praise the Lord. Kalau tidak ada yang menahan, kejahatan di dunia ini akan sangat begitu besar. Saudara, ketika yang menahan itu tidak ada, maka si orang durhaka ini akan dilepaskan atau dinyatakan. Jadi bukan karena dia mampu menyatakan dirinya, tetapi karena memang diizinkan dia untuk menyatakan diri. Itu karena itu dikatakan dalam bentuk pasif. Dia akan dinyatakan. Tapi begitu dia menyatakan Tuhan Yesus segera push dengan napasnya, saudara. Orang ini akan dihancurkan. Dengan napasnya orang ini akan dibinasakan. Saudara, kalau saudara kebanyakan nonton film kartun, jadi saya berbayang, gitu ya, dengan napas. Tetapi poin Paulus adalah, ini adalah kekuatan yang tidak sebanding. Dengan seketika Tuhan akan menghancurkan mereka. Kekuatan yang tidak sebanding. Seringkali kita kejebak bahwa di dalam dunia ini ada dua kekuatan yang besar, yaitu kekuatan yang baik dan yang jahat, seperti dalam konsep yin yang dalam budaya Chinese. Sehingga kadang yang baik belum tentu bisa menang lawan yang jahat, kadang yang jahat bisa menguasai yang baik. Tetapi firman Tuhan, Christian worldview mengatakan tidak seperti itu. Kekuatan Tuhan jauh lebih besar daripada kekuatan iblis. Karena iblis pun adalah ciptaan Tuhan. Kekuatan pencipta tidak pernah sebanding dengan kekuatan iblis. Maka digambarkan ketika dia muncul, push, langsung binasa. Saudara, ada sebuah gambaran yang menarik kalau saudara tertarik untuk mencari di YouTube, yaitu Godzilla lawan Bambi. Ini adalah sebuah gambar dari seorang anak kecil. Mohon maaf buat saudara yang sayang sama Bambi,
Anak ini menggunakan babi dan diinjak oleh Godzilla seketika mati, saudara. Ini mau menunjukkan apa? Bahwa kekuatan babi tidak ada sedikit pun bisa melawan kekuatan Godzilla. Maka saya menggunakan itu juga mengatakan bahwa kekuatan iblis tidak pernah sebanding dengan kekuatan Tuhan. Saudara, ada sebuah pertandingan sepak bola yang menarik di Madagaskar tahun 2002 antara AS Adema melawan Stade Olympique Lerma. Saudara tahu skornya berapa? 149 lawan 0. Maka saudara, ini dengan kata lain tidak ada sedikit pun kekuatan untuk melawan. Kalau 149 gol dalam 90 menit, maka setiap berapa detik, saudara? Setiap kalau 1 detik 1 gol itu 90 gol, saudara. Ini berarti kurang dari 1 menit itu bisa 2 gol, saudara. 1,5 gol, saudara. Maka ini bukan lawan yang sebanding. Iblis tidak pernah sebanding dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, Paulus katakan dalam ayat 11 dan 12, itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Iblis akan dibinasakan dengan 1 kali hembusan napas. Tidak akan ada perlawanan. Tetapi yang berikutnya, para pengikutnya yang suka akan kejahatan, yang tidak percaya kepada kebenaran, di dalam bahasa asli tidak percaya kepada the truth, di aletheos, itu semua akan binasa. Si pendurhaka akan dibinasakan. Pengikutnya akan dibinasakan di dalam sebuah hukuman kekal. Jesus wins. Yesuslah pemenangnya, saudara. Maka mengetahui hal ini, maka Paulus ingin mengatakan, engkau jangan bingung, engkau jangan gelisah, engkau jangan mau disesatkan. Engkau harus ingat apa kata firman Tuhan. Jesus wins. Pada akhirnya, Yesuslah pemenang dari segalanya. Saudara, apa yang bisa kita ambil sebagai aplikasi pada pagi hari ini? Saudara, teks kita ingin mengatakan, kita sebagai orang Kristen tidak lepas dari penderitaan. Kita sebagai orang Kristen hidup di dalam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Tetapi kita perlu berdiri teguh. Dan untuk mampu kita berdiri teguh, kita harus hidup dalam sebuah komunitas untuk saling mengingatkan satu sama lain. Saudara, yang penting pertama adalah kita mengingat bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Maka kita harus selalu kembali mengecek kebenaran ini. Sesuatu yang baru, sesuatu yang keren, kadang-kadang memang menyenangkan hati. Kita juga pengen tahu. Tetapi, supaya kita tidak mudah terjebak, kita harus selalu mengujinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara, tidak ada yang baru di bawah matahari. Di zaman bapak-bapak gereja selalu ada ajaran yang mengacaukan yang benar. Di zaman para nabi, bahkan sebelum Yesus datang, selalu ada ajaran-ajaran yang membuat umat Allah beralih dari Allah. Di zaman modern ini pun, kita terus menghadapi hal yang sama. Kita akan terus dihujani dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita akan berperang secara spiritual dengan mereka. Tetapi satu hal yang penting yang Paulus katakan, di dalam perperangan ini, Tuhan sudah tahu akhirnya. Tuhan sudah menentukan akhirnya bahwa Dia adalah pemenang. Dan orang yang tidak mengikut Tuhan, orang yang tidak mengikuti jalan Tuhan akan berakhir di dalam kebinasaan. Jika saudara ingat dalam Mazmur 1 mengatakan, the way of the wicked will perish. Mereka semua akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena itu berdirilah teguh sesuai firman Tuhan dan ingatlah kata firman Tuhan, engkaulah pemenangnya bersama dengan Kristus, bukan mereka, saudara. Yang ketiga, saudara, seringkali kita memang ada orang-orang Kristen yang iseng, saudara. Makin tahu hitung-hitungan kapan Yesus datang. Siapa sih si pendurhaka ini? Alkitab sudah mengatakan Yesus datang itu seperti pencuri. Engkau tidak akan menyadari tiba-tiba dia datang. Saudara boleh hitung. Begitu banyak orang menghitung dan semuanya tidak terbukti. Demikian juga, siapa si pendurhaka ini? Siapa yang dimaksudkan ini? Maka istilah lain pada si pendurhaka ini adalah antikristus, tetapi Paulus tidak menggunakan kata antikristus di sini. Tetapi
fokus kita seharusnya bukanlah kepada siapa orang ini, tapi fokus kita adalah bahwa orang ini sekalipun belum dinyatakan, tetapi kuasanya ada. Dia mengganggu kita, dia menyerang kita, dia menyerang pemahaman kita akan firman Tuhan. Bahwa ini dosa, lalu mereka masuk dengan cara yang halus dan mengatakan itu bukan dosa. Jika engkau mengatakan itu adalah dosa, maka engkau adalah orang yang tidak toleran, orang yang tidak mengasihi sesamamu. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa si pendurhaka ini akan datang dengan keadaan yang sangat seru, membuat penderitaan secara fisik. Yes, di beberapa tempat ada penderitaan fisik. Tetapi mungkin kita tidak mengalami penderitaan fisik hari ini, tetapi bukan berarti si pendurhaka atau antikristus ini tidak bekerja. Dia bekerja merusak hati kita. Hati yang senang dengan hidup yang ketenangan hidup sehingga melupakan, atau kenyamanan hidup ini sehingga kita melupakan Tuhan. Dia mengarahkan kita kepada hidup yang enak, sehingga hati kita tidak lagi terarah kepada Kristus. Saudara, menurut saya lebih berbahaya ketika si pendurhaka ini bekerja demikian, karena kita bagaikan kodok yang ada di dalam air yang dipanaskan perlahan-perlahan. Tidak sadar, dan ketika sadar, air sudah terlalu panas untuk melompat. Hati-hati saudara, bahwa pendurhaka tetap bekerja secara misterius. Karena itu kita harus berdiri teguh, saudara. Di dalam banyak hal dia akan mempengaruhi hidup kita. Yang keempat dan yang paling penting saudara, bahwa Paulus ingin mengatakan, Jesus is the winner. He is the victor. Dia adalah pemenang. Dia yang menguasai seluruh pertandingan ini. Jika saudara adalah orang Kristen, maka jangan arahkan hati dan saudara untuk menghitung-hitung siapa orang ini. Tapi arahkan hati saudara. Point your eyes upon Christ. Arahkan saudara ke pandangan saudara kepada Kristus. Karena itulah yang kita mau. Kita mau menjadi seperti Kristus. Kita tidak perlu pusing dengan siapa si pendurhaka atau antikristus itu. Hidupilah apa yang Kristus inginkan. Saudara, lagu yang menarik yang diajarkan oleh Helen, ya pengarangnya, yaitu Turn Your Eyes Upon Jesus. Look full in His wonderful face. Teruslah pandang kepada wajah Kristus yang begitu mulia. Sehingga ketika kita melihat kemuliaan Kristus, seluruh dunia ini, kemuliaan dunia ini, ancaman dunia ini, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari dunia ini, semua menjadi suram oleh karena terang kemuliaan Kristus. Saudara, jika saudara bingung dan gelisah, saudara dalam Kristus, tapi saudara bingung dan gelisah, maka saudara arahkan hati dan pandangan saudara kepada Kristus. Jika saudara sering mengembara, kadang mengarahkan kepada Kristus, kadang tidak, maka inilah saatnya saudara untuk bertobat dan kembali meredirect, ya, seperti mobil dilakukan spuring, saudara, supaya saudara kembali kepada jalan, kepada arah yang benar di hadapan Kristus. Dan jika saudara bukan orang Kristen, jika saudara selama ini ada dalam komunitas Kristen, tapi saudara masih terus mempertanyakan apakah Kristus itu Tuhan, saudara masih terus berbuat dosa dan melanggar firman Tuhan, saudara mungkin istilah anak modern, saudara kena halusinasi. Saudara. Anak milenial mengatakan engkau terhalusinasi bahwa yang benar itu salah, yang salah itu saudara anggap benar. Maka pagi hari ini saudara, jika saudara bergetar, saudara memikirkan ini, maka Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati saudara. Maka pandanglah kepada Yesus, datanglah kepada Yesus, bertobatlah. Pandang wajahnya yang mulia, maka saudara akan melihat kebenaran itu. Karena hanya kebenaran yang akan membawa kepada keselamatan. Itu kebenaran Kristus. Saudara, ketika saudara mengarahkan pandangan kepada Kristus, ketika saudara bertobat dan percaya, maka saudara akan melihat yang saudara anggap benar selama ini adalah salah. Sehingga Kristuslah yang benar. Saudara, tidak masalah seberapa besar dosa saudara. Seberapa jahat hidupmu, pikiranmu, ketika engkau bertobat, Yesus membuka tangannya lebar-lebar bagimu. Dia berkata, datanglah kepadaku, yang letih lesu dan berbeban berat. Dia akan memberikan kelegaan.
Jangan keraskan hati saudara. Karena Yesus adalah pemenang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu selesai berbicara. Kiranya setiap kebenaran boleh dimateraikan dalam hati kami. Dan yang bukan kebenaran boleh berlalu. Dan kiranya Tuhan memberkati kami semua untuk boleh percaya kepada kebenaran. Sehingga kami tidak bingung, kami tidak gelisah, kami tidak disesatkan. Tolonglah kami terus mengingat kebenaran dan ajar kami memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Malam yang gelap benar, taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesakan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita kembalikan kemuliaan Tuhan dengan menyanyikan doksologi.
saudara-saudara, pulanglah dan terimalah anugerah dari Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali saat teduh sejenak. Amin. Demikianlah ibadah kita pada minggu hari ini. Kiranya ibadah ini memberkati kita dan menjadi sumber sukacita kita untuk memulai satu minggu ke depan. Tuhan memberkati.